Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita sama-sama akan melanjutkan ke Yoel 2, sebuah kitab yang luar biasa tentang hari Tuhan dan bagaimana sikap-sikap kita di dalam menyikapi kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Kitab Yoel ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara, tapi hari ini kita belajar apa makna kitab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menjelang detik-detik bagaimana Tuhan itu datang, dan kita percaya bahwa kita akan dikuatkan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam pembahasan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau Allah perlindungan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan ini hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan ya Bapa. Kalau kami boleh menerima keselamatan, izinkan kami mengerjakan keselamatan itu dengan hidup takut akan Tuhan, sampai hari kedatangan-Mu tiba, sampai kami Kau nyatakan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang apa-apa yang Kau taruhkan pada firman-Mu untuk kami mengerti, untuk kami pahami, untuk kami pelajari, sampai kami melakukannya dan bisa menjadi aktif di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, yang Kau inginkan hanya supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup taat, hidup benar di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyinari hati kami, berbicaralah supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami bisa memahami dan tahu apa-apa yang harus kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, kita masuk di dalam Yoel, kitab Yoel. Nah, kalau kitab Yoel ini kita lihat, saudara-saudara, tentang sebuah pembelajaran bagaimana Tuhan itu menginginkan umatnya untuk bertobat sebelum hari kedatangan Tuhan, untuk yang kedua kali. Nah, ketika umat Tuhan itu mau bertobat, ketika umat Tuhan itu mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dikatakan akan ada harapan untuk masa depannya, yaitu kehidupan yang kekal. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi berhenti sampai di sana, kita nggak mengerjakan keselamatan itu, maka kita nggak bisa mengharapkan yang namanya keselamatan kekal. Firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menerima keselamatan itu, kerjakan keselamatanmu hari lepas hari, maka akan ada harapan di masa depan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, Yoel ini juga berbicara tentang sebuah panggilan, saudara-saudara, bagi setiap umat Tuhan. Bagaimana kita harus bertekun, dikatakan bertekun. Bertekun itu setiap hari kita lakukan.
Setiap hari kita harus mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri tetapi bukan hanya sekedar saudara-saudara setiap hari ikut Bible study. Saudara-saudara setiap pagi datang ke doa fajar. Saudara-saudara setiap minggu datang ibadah ke gereja. Tapi mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalam hatimu untuk dilihat oleh Tuhan. Apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupanmu ketika kamu datang ke hadapan Tuhan? Benarkah kamu benar-benar menyembah Tuhan? Benarkah kamu benar-benar melayani Tuhan? Atau di dalam hatimu ternyata banyak hal-hal yang mendukakan Tuhan? Bagaimana sikapmu kepada sesama? Bagaimana setelah Anda memahami firman Tuhan, Anda boleh membagikan kepada orang-orang lain, orang-orang yang belum selamat, orang-orang yang mungkin menghilang daripada Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan sebagai tugas untuk mengerjakan keselamatan tersebut? Nah, dalam Yoel 2 ini saudara-saudara, Yoel sedang bernubuat tentang suatu keadaan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Nabi Yoel ini mengajak umat Tuhan, khususnya di Yerusalem, untuk bisa mempersiapkan diri terhadap kedatangan tentara musuh yang menandai datangnya hari Tuhan tersebut. Mari kita baca di dalam Yoel 2 ayat yang pertama, dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sungguh, hari itu sudah dekat. Nah, saudara, sangkakala ini adalah sebuah alat musik yang biasanya digunakan untuk panggilan dalam berperang. Kalau kita biasa sering kita sebut dengan shofar. Nah, tapi alat ini juga dipakai untuk menandai kedatangan Tuhan yang akan diiringi dengan bunyi sangkakala yang akan terdengar. Nah, tiupan sangkakala ini saudara-saudara juga merupakan sebuah tanda bahaya atau tanda tentang sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sehingga setiap orang yang mendengar, seluruh penduduk ketika mendengar bunyi sangkakala itu, mereka akan gemetar dan mereka akan tahu ini saatnya, ini waktunya, ini tanda kedatangan hari Tuhan. Di ayat yang kedua, hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut, seperti fajar merebak di atas gunung-gunung. Datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, ini seperti digambarkan seperti sebuah malapetaka yang datang, sehingga keadaan waktu itu menakutkan. Ini melibatkan keadaan alam ya saudara-saudara. Sesuatu yang menakutkan terjadi di alam, bahwa dikatakan suatu bangsa yang besar dan kuat, itu sebagai sebuah gambaran tentang tentara-tentara yang datang menutup langit sehingga gelap dan berkabut. Nah, kalau di ayat sebelumnya disebut sebagai serbuan pasukan belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah, kalau di sini dinyatakan adalah sebuah bangsa, suatu bangsa yang besar dan kuat. Di ayat yang ketiga, saudara-saudara, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah-tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan tidak ada yang terluput darinya. Api dan nyala api ini menggambarkan sebuah permusuhan secara besar-besaran yang menghabiskan segala sesuatu, dan dikatakan tidak ada yang luput. Awalnya seperti Taman Eden, saudara-saudara. Segala sesuatunya tenang, nyaman, dan indah. Tapi hari itu ketika api itu datang, mereka menjadi tandus seperti padang gurun. Di ayat yang keempat, rupa mereka seperti kuda,
Dan seperti kuda balap, mereka berlari. Kuda aja udah cepat ya saudara-saudara larinya. Ini ditambahi seperti kuda balap mereka berlari. Seperti gemeretaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Kebayang ya, lompatnya di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Jerami ini gampang sekali saudara-saudara, ketika kena api habis semua. Seperti suatu bangsa yang kuat, barisannya siap untuk berperang. Nah, dikatakan di sini bagaimana sebuah gambaran bahwa tentara yang akan hadir itu adalah mereka yang mempunyai pasukan yang sangat tertib. Mereka berjalan teratur, mereka kemudian bisa menembus segala sesuatu yang ada di hadapannya, saudara-saudara. Kuda-kuda ini melambangkan suatu kekuatan tentara yang cepat dan tangkas. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana mereka ini merupakan barisan tentara yang siap untuk berperang. Nah, dikatakan di ayat yang ke-6, di hadapannya bangsa-bangsa gemetar. Semua muka menjadi pucat pasi. Seperti pejuang mereka berlari, seperti prajurit mereka menaiki tembok. Masing-masing berjalan di jalurnya. Tadi yang dibilang jalannya itu benar-benar berurutan, tertib sekali. Tidak menyimpang dari jalannya. Mereka nggak berdesak-desakan. Masing-masing berjalan terus di jalannya. Mereka menerobos pertahanan bertombak. Barisan mereka tidak terputuskan. Mereka menyerbu ke dalam kota, berlari di atas tembok, memanjat ke dalam rumah-rumah, masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Mereka datang menembus tembok yang dibangun dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah-rumah seperti pencuri. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka dengan sangat cepat menguasai suatu kota. Nah, ini adalah apa yang disampaikan melalui Yoel tentang apa yang akan terjadi pada masa itu. Di ayat yang ke-10 dikatakan, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Waktu kejadian ini, bumi itu sampai gemetar, saudara-saudara. Ini seperti sedang terjadi sebuah gempa. Bahkan matahari, bulan, dan bintang kehilangan cahayanya. Kebayang nggak saudara-saudara? Ketika hal itu terjadi, tiba-tiba boom, sampai bumi itu bergetar. Dan semuanya terlihat menjadi gelap. Ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel 2. Dan selanjutnya di ayat yang ke-11. Di situ Tuhan akan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Ya, perhatikan saudara-saudara, di depan tentaranya. Sungguh sangat banyak pasukannya, sangat kuat pelaksana firman-Nya. Betapa dahsyat dan mengerikan hari Tuhan itu. Siapa yang dapat menahannya? Nah, di ayat yang ke-11 ini dikatakan bahwa ketika hal itu datang, Tuhan sendiri yang akan memimpin peperangan tersebut. Tuhan akan memperdengarkan suaranya terhadap mereka. Nah, dikatakan pasukan Tuhan itu sangat banyak. Dan mereka, ini yang paling penting saudara-saudara, melakukan apa yang diperkatakannya melalui firman-Nya. Tuhan memperkatakan melalui firman-Nya. Dan tidak ada yang dapat menahan kedahsyatan Tuhan pada waktu itu. Di perikop selanjutnya kita diingatkan untuk seruan bertobat. Mari kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Sebagai sebuah seruan untuk umat Tuhan pada masa itu dan pada masa sekarang. Untuk apa?
Tuhan minta kita supaya bertobat. Bertobatnya kapan? Sekarang juga, secepat mungkin. Ada di awal kata dikatakan, tetapi sekarang juga Tuhan mintanya. Sebagai sebuah penekanan yang urgensi akan sesuatu yang terjadi. Tuhan lagi ngomong nih sama tentara-tentaranya yang disebut di ayat 11. Siapa tentara-tentaranya itu? Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang memegang firman Tuhan, orang-orang yang menjalani kehidupannya di dalam Tuhan. Supaya mereka, para tentara ini, melakukan apa yang difirmankannya atau apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pertobatan itu harus mereka lakukan. Nah, perhatikan saudara-saudara, ketika seorang tentara, mungkin dia siap dengan senjatanya. Tetapi apakah dia bisa mendengar suara pemimpinnya? Apakah dia melakukan dengan benar apa yang sudah diperintahkan oleh sang pemimpin? Nah, dikatakan harus melakukan pertobatan. Ada step-step yang harus dilakukan yang disampaikan di dalam ayat 12 ini. Mereka harus melakukan puasa. Mereka harus menangis dan meratap. Artinya apa? Mereka harus menguasai kehidupan mereka secara keseluruhan, termasuk kehidupan secara rohani. Mereka harus melepaskan dirinya dari dosa. Mereka berpuasa untuk mereka merenungi segala sesuatu yang pernah mereka lakukan, yang mendukakan hati Tuhan. Mereka harus menangisi setiap dosa-dosanya, menangisi bangsanya. Mereka harus datang meratap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini bukan sekedar jasmani, saudara-saudara, tetapi apa yang ada di dalam kehidupan kita yang gak terlihat oleh manusia sekalipun. Di ayat yang ke-13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Koyakkanlah hatimu dan jangan hanya sekedar pakaianmu. Hati hanya Tuhan yang melihat. Pakaian mungkin dilihat oleh orang lain. Seolah-olah kita seperti melakukan sesuatu yang penting. Padahal hatinya, hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Mengoyakkan hati, saudara-saudara. Pertobatan itu bukan hanya sekedar apa yang kelihatan di mata manusia ketika kamu datang mengaku dosamu. Tapi apa yang ada di dalam hatimu? Apakah engkau benar-benar menyesal? Apakah engkau benar-benar bertobat? Bertobat itu artinya berbalik, tidak melakukannya lagi. Bertobat itu bukan sesuatu yang berpura-pura atau sekedar lip service, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin kamu mengoyakkan hatimu. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ini adalah sebuah harapan atas pengampunan yang Tuhan berikan ketika Tuhan melihat kesungguhan hati umatnya. Mereka mau bertobat. Garis bawahi, siapa tahu. Dikatakan siapa tahu. Itu mencerminkan segala sesuatu yang Tuhan putuskan itu semuanya kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Manusia itu hanya bisa berharap sambil melakukan apa yang benar. Sisanya Tuhan mau memperlakukan apapun, itu semua dari kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Tuhan yang menentukan apa yang mau Tuhan lakukan bagi setiap umatnya. Di ayat yang ke-15, tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Nah, di ayat yang ke-15 ini dijelaskan tentang bagaimana mereka harus bertobat. Yang pertama, dikatakan mereka diminta untuk meniup sangkakala. Sangkakalanya untuk mengerahkan umat Tuhan supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mau berpuasa dan mereka mau beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Yang ke-16, langkah selanjutnya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua dan kumpulkanlah anak-anak, bahkan
anak-anak yang menyusu. Di ayat yang ke-16 ini dikatakan semua bangsa harus berkumpul dan mereka harus dikuduskan secara berkelompok-berkelompok. Dikuduskan ini artinya adalah bagaimana mereka mengasingkan diri dan hanya memusatkan diri mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ini artinya apa, saudara-saudara? Mereka yang hari itu mungkin sedang merayakan hari kebahagiaan mereka. Karena pengantin itu mereka baru menikah. Biasanya kalau yang menikah ini tidak akan diikutkan kepada perang gitu ya. Tapi hari itu dikatakan yang pengantin sekalipun mereka harus keluar. Karena apa? Mereka juga harus menguduskan diri. Mereka juga harus melakukan ibadah secara berkelompok sehingga mereka harus keluar dari kamarnya untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir, setelah mereka semua berkumpul beribadah, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara serambi depan dan mezbah dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Nah, ini tugas sebagai seorang pelayan Tuhan. Para imam harus menempatkan diri sambil meratap, sambil berdoa di antara balai depan dan mezbah. Apa yang mereka lakukan? Memohon belas kasihan dari Tuhan dan mengharapkan tindakan serta pembelaan Tuhan atas bangsa ini. Sehingga bangsa lain tidak mengolok-ngolok mereka. Mereka meminta belas kasihan Tuhan supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Nah, di mana mereka ini sedang bilang, Tuhan, ketika mereka, bangsa-bangsa lain ini melihat umat Tuhan dibinasakan, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Sehingga membuat bangsa-bangsa lain ini melihat nggak ada hubungan yang baik antara Allah dengan manusia yang dia ciptakan. Karena Allah tidak melepaskan mereka dari murka ataupun malapetaka. Tapi perhatikan saudara-saudara, doa ini hanya sebuah pengharapan yang mereka naikkan. Istilahnya untuk merayu hati Tuhan. Dan ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa melunakkan hati Tuhan. Demikian juga doa-doa dari Musa ketika Musa membawa bangsa Israel yang keras hatinya ini. Beberapa kali Musa memohon kepada Tuhan. Musa mengingatkan hati Tuhan supaya Tuhan melunakkan, supaya umatnya tidak ditimpa kebinasaan. Tapi balik lagi ya saudara-saudara, semua adalah kedaulatan Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan, Tuhan punya kedaulatannya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita yang ada di dunia ini menjaga tingkah laku kita, menjaga hidup benar di dalam Tuhan. Nah, Yoel pasal yang kedua ini mengingatkan kita untuk kita bertobat dan waspada akan kedatangan hari Tuhan yang gak seorang pun tahu. Disebutkan di dalam Matius, saudara-saudara, 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketika dikatakan bertobat, artinya berbalik. Berbalik dari segala sesuatu yang jahat, dari segala sesuatu yang tidak benar, dari segala sesuatu yang Tuhan minta hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang hari-hari ini mengeraskan hati, yang disebut di dalam Alkitab kedegilan hati. Tanpa disadari kita menyimpang, berjalan menjauhi Tuhan, menyimpang dari kebenaran Allah. Tanpa kita sadari, hari lepas hari kita mengeraskan hati, sehingga kita itu sudah sulit diarahkan oleh Tuhan. Kita hidup mau-maunya kita sendiri, susah untuk dinasehati, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan selalu mengingatkan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing kamu, bahkan menguduskan kembali untuk kita bisa datang
kepada Tuhan dengan hati yang benar. Nah, kita diingatkan saudara-saudara, di dalam Yoel 2 ayat 12 ini dikatakan, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbaliknya bukan menunggu nanti karena merasa bahwa kesempatan itu masih ada, saya masih ingin menikmati kehidupan saya, apa yang saya lakukan ini gak salah Tuhan, menurut pikiran kita. Tapi Tuhan katakan sekarang juga, apa yang Tuhan minta, ketika Tuhan taruh firman-Nya di dalam hati kita, ketika Tuhan ingatkan kita melalui apapun yang hari-hari ini kita dengar, kita lakukan, ayo dengan segera saudara-saudara, ambil sikap untuk kita sama-sama bertobat dengan segenap hati. Maka Tuhan akan melimpahkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dari Yoel 2 ini. Dan saya berharap kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala peringatan-peringatan yang telah Engkau nyatakan. Buat segala firman-Mu yang pastinya menguatkan hati dan hidup kami. Tuhan, jangan biarkan firman ini mengalir dengan sia-sia. Tetapi izinkan kami ini meresponi dengan benar apa yang Tuhan mau. Kami melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat-berkat penyertaan-Mu itu yang senantiasa melingkupi seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah berbicara kepada setiap kami mau melakukan dan kami mau menyebarkan Injil-Mu kepada siapapun yang ada di dalam kehidupan kami, yang Tuhan taruh untuk Tuhan selamatkan. Kami percaya hanya kekuatan dan hanya kuasa yang daripadamu yang menyertai setiap kami untuk kami menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.